Bapak Ibu Saudara, setelah kita mempersembahkan nyanyian pujian syukur kepada Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, membuka hati untuk menyambut firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, kiranya berkenan atas nyanyian, pujian, sembahan kami, anak-anak-Mu. Dan sekarang kami siap untuk diberkati oleh pemberitaan firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar firman disampaikan dengan hati terbuka oleh iman, menerima, dan dengan tekad oleh pertolongan Roh Kudus, kami semua menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, kami berdoa dan kami siap diberkati oleh pemberitaan firman Allah. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini saya mengajak saudara kembali mengingat hal yang paling penting yang kami sampaikan dalam ibadah Jumat Agung yang lalu, yaitu agar kita setiap orang percaya, apalagi dalam situasi kondisi seperti sekarang, fokus kepada Tuhan Yesus dan jangan kepada virus. Fokus kepada Tuhan dan jangan pada kesulitan. Untuk bisa fokus, untuk bisa sungguh memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus, maka pagi hari ini saya hendak memberitakan firman dengan tema Tuhan Yesus memelihara kita. Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka, yaitu teman-temannya kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sungguh perjumpaan Yesus dengan para muridnya yang kesekian kali setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus melawat murid-muridnya, Simon Petrus dan teman-teman yang seolah-olah kembali pada pekerjaan yang lama sebagai nelayan untuk mencari ikan. Tetapi tadi kita membaca bahwa sekalipun di situ ada Simon Petrus, pakarnya cari ikan. Ada kedua anak Zebedeus, itulah Yohanes dan Yakobus, sama putra dari juragan ikan di Danau Galilea yang sangat pengalaman.
Dan teman-temannya yang lain kita tidak dapat tahu latar belakang pekerjaannya. Tetapi tentu ketika menyatakan ikut Simon Petrus, mereka siap untuk membantunya mendapatkan ikan. Dan Danau Galilea disebut sebagai Tiberias, sama saja. Itu bagaikan gudang ikan yang luar biasa, tetapi aneh. Ketika mereka semalam-malaman mencari ikan, firman Allah mengatakan mereka tidak mendapat ikan seekor pun. Lalu Yesus datang menghampiri mereka. Dan kita baca tadi, mukjizat pun terjadi. Bukan hanya mukjizat, bagaimana para murid mendapatkan ikan yang begitu banyak, sehingga jalannya nyaris tidak bisa ditarik karena penuh dengan ikan-ikan. Tetapi nantinya juga kita akan melihat ada mukjizat yang lain. Simon Petrus dipulihkan. Saudara-saudara, tentu kita bertanya, apa sih sebetulnya alasan dan tujuan Yesus melawat murid-muridnya itu? Bukankah ketika Yesus rela mati di atas kayu salib, seluruh tugasnya untuk menjadi korban, menggantikan manusia berdosa sudah selesai? Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 menulis itu. Di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Apanya yang sudah diselesaikan? Injil Yohanes pasal 17 ayat 4 menyatakan demikian, sabda Yesus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, tugas karya penebusannya untuk orang berdosa sebagai domba Paskah sudah selesai. Tugasnya selesai dan dituntaskannya dengan kebangkitannya dari antara orang mati yang terjadi beberapa hari yang lalu. Jadi sekali lagi kita patut bertanya, mengapa Yesus kembali menemui para murid? Saudara, Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 bagian B menulis demikian. Sama seperti ia, itulah Tuhan Yesus, senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Tuhan Yesus mengasihi mereka, yaitu murid-muridnya, sampai kepada kesudahannya. Yesus selalu dan terus-menerus mengasihi para muridnya. Dalam terjemahan King James Version ditulis, He loved them to the end. Dan istilah love di situ tidak menggunakan istilah yang lain, misalnya eros atau philea, dua hal yang menunjukkan tentang kasih lebih banyak didorong oleh keinginan daging, dan philea itu kasih persaudaraan. Tetapi yang dipakai ada di sini, He loved, agapao, mereka to the end, sampai kesudahannya. Itulah kasih Allah, itulah kasih Yesus. Tugas karya penebusannya sudah selesai. Tetapi bukan berarti kasihnya berakhir. Oleh kasih yang murni, kasih Allah sendiri, kasih yang bukan supaya atau karena, tetapi kasih yang murni, kasih Allah inilah. Yesus ketika datang melawat muridnya, dia tahu aku perlu bertindak. Bapak Ibu, hal ini harus kita sadari dan kita syukuri. Mengapa kita harus selalu fokus kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengasihi saudara, Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Dan Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang murni itu juga berfirman. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18, Injil Yohanes pasal yang ke-14,
pada ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 pada ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yang dalam terjemahan firman Allah yang hidup begini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Aku akan datang lagi kepada kalian. Memang konteks sabda Yesus ini berkaitan dengan janjinya untuk mencurahkan Roh Kudus. Yesus tidak lama lagi akan menyelesaikan tugasnya dan kemudian dikubur, bangkit dan naik ke surga. Yesus berfirman, kamu tidak akan lagi berjumpa denganku, tetapi Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kalian. Mengapa? Karena Ia sangat mengasihi muridnya dan kita, orang-orang yang percaya. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Yatim piatu menunjukkan posisi seorang anak yang tidak lagi punya bapak, yang tidak lagi punya ibu. Seorang bapak adalah pelindung yang bertanggung jawab seluruh keluarganya. Ibu yang mengasuh penuh kasih hari lewat hari. Yatim piatu tidak bisa lagi memiliki itu. Tidak ada sosok di mana dia bisa berlindung dan mendapatkan nasihat, juga mungkin teguran. Tidak ada lagi sosok yang sangat mengasihi, di mana dia bisa menumpahkan, mencurahkan seluruh isi hatinya. Seperti anak kepada ibu, tetapi Yesus berkata, aku akan datang lagi kepada kalian. Sekali lagi, konteksnya adalah Roh Kudus dicurahkan, dan kegenapan yang jauh kelak adalah kedatangan Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Tetapi ayat ini pun juga kita bisa tangkap bahwa mengapa Yesus melawat murid-muridnya sekalipun tugasnya sudah selesai. Bahkan sebetulnya kalau kita mencoba memahami, Simon Petrus ini dia sepertinya masih dalam keraguan. Dia memang sempat menengok kubur yang kosong, tidak mendapati tubuh Yesus di sana. Memang kemudian Maria Magdalena datang dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan beberapa kali Yesus menampakkan diri, tetapi agaknya Simon Petrus masih bimbang. Kemudian dia ingin kembali ke Galilea, mencari ikan. Seolah di sini kita bisa menangkap bagaimana Simon dalam keraguan-raguannya, dia melupakan panggilan gurunya untuk menjadi penjala jiwa. Dia mau kembali menjadi penjala ikan. Seandainya itu saudara atau saya, kira-kira bagaimana? Kalau ada seseorang yang kita dapati tidak setia, yang seolah-olah mengingkari janjinya sendiri, dan lalu pergi meninggalkan kita, tentu kita menjadi kecewa. Bahkan mungkin tidak sedikit orang lalu berkata, sudahlah, kalau dia perlakukan saya seperti itu, saya juga tidak akan lagi memperhatikannya. Tetapi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat bukanlah demikian. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Dan itu dibuktikannya. Yang mengungkapkan bahwa sungguh Yesus itu Tuhan yang setia. Oleh kasih-Nya justru dalam kemahatauannya sebagai Allah yang sempurna. Agaknya Yesus mengerti Simon Petrus dan kawan-kawannya mengalami kesulitan ketika mencari ikan. Dan oleh kasih-Nya, Yesus kemudian datang
untuk menolong mereka. Bapak Ibu Saudara, kita harus paham betul tentang ini. Agar kita bisa sungguh fokus kepada Yesus. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Ratapan Nabi Yeremia, pasal 3 ayat 22 dan 23, berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Kasih Tuhan itu kekal abadi. Rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Jadi apa yang Tuhan nyatakan, wahyukan kepada penulis kitab Ratapan, itu sungguh menyatakan siapa sejatinya Tuhan Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita, bahkan kemudian sebagai seorang sahabat yang baik, rela mengorbankan nyawanya ganti manusia berdosa, dikubur tetapi hari ketiga bangkit. Dan sekalipun semua karya penebusannya sudah selesai, kesetiaannya oleh kasih-Nya tersebut tidak pernah berakhir. Tuhan Yesus melawat dan menghampiri para murid-Nya. Saudara, betapa bahagia kita. Berkali-kali saya menyatakan ini. Menjadi orang percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, harus berbahagia. Sebab yang kita percaya, yang kita ikuti adalah satu pribadi yang penuh kasih dan setia. Nabi Yesaya pun menyatakan itu dengan sebuah penggambaran atau analogi. Pasal 49 kitab Nabi Yesaya ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ini bukan kalimat tanya biasa, ini kalimat retorika. Kalimat tanya yang tidak butuh jawaban, karena dengan kalimat tanya ini sebetulnya oleh ilham roh, Yesaya sedang mengatakan tidak ada seorang perempuan yang melupakan bayinya. Kemudian firman Allah melanjutkan, sekalipun dia melupakannya, sekalipun misalnya ada seorang perempuan melupakan bayinya, camkan Bapak Ibu, Tuhan berfirman, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi Bapak Ibu, inilah ungkapan yang sangat jelas betapa besarnya kasih Kristus kepada kita. Itu sebabnya kemudian tadi kita baca ketika Simon Petrus dan kawan-kawan mengalami kegagalan, Tuhan datang. Pertanyaan, hei anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Itu juga bukan pertanyaan karena Yesus tidak tahu. Tapi sebuah pertanyaan untuk seolah-olah menggarisbawahi bahwa mereka gagal. Para murid tidak berhasil mendapatkan seekor ikan pun. Mereka tidak punya lauk apa-apa. Dan Yesus bertanya supaya mereka menyadari itu dan kemudian Tuhan Yesus bertindak. Tadi kita baca memerintahkan para murid menebarkan jalannya di sebelah kanan. Dan terjadilah mukjizat itu. Bapak Ibu, hidup itu bisa digambarkan dengan banyak hal, tetapi salah satunya adalah digambarkan seperti mengendarai perahu. Bukan sedang bertamasya,
Tetapi seperti Simon Petrus dan kawan-kawannya mengendarai perahu untuk mencari nafkah. Dan kadang-kadang laut itu tenang, tetapi tentu kadang-kadang dihadang oleh angin sakal, sehingga dengan susah payah harus mendayung atau bahkan diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar. Tetapi sebagai orang percaya, sekali lagi, kita jangan pernah hanya memperhatikan kesulitan-kesulitan hidup bagai perahu yang diombang-ambingkan oleh gelombang, ataupun seperti Simon Petrus dan kawan-kawannya gagal total tidak mendapatkan seekor ikan pun. Kita harus fokus pada Tuhan Yesus. Apapun situasi dan kondisinya, Tuhan Yesus tidak berubah. Kasih setianya tidak berkesudahan. Sekali-kali Ia tidak akan membiarkan kita sendirian. Ia akan hadir dan melawat kita. Dan Rasul Paulus pun mengingatkan kesulitan sebesar apapun itu tidak akan bisa menghancurkan orang yang sungguh memiliki Yesus dan beriman segenap hati kepadanya. Dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Rasul Paulus menulis sangat bagus sekali, tentu ini oleh ilham roh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Itu yang pertama. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu yang kedua. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini menegaskan yang kedua tadi. Lalu yang ketiga, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa yang dialami oleh Simon Petrus dan kawan-kawan, sebetulnya itu cukup berat dan sekaligus memalukan. Pakai ungkapan sekarang ini, apa kata dunia kalau Simon Petrus yang adalah pakarnya nelayan, Yohanes dan Yakobus putra Zebedeus pun seperti itu, tetapi semalam suntuk dibantu oleh 4 orang temannya tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tetapi ketika kesulitan dihadapi, Tuhan Yesus hadir. Kita pun hari-hari ini sebetulnya sedang diizinkan Tuhan menghadapi berbagai kesulitan. Merebaknya, menyebarnya virus corona tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi terbukti di seluruh dunia menyebabkan semua bidang menjadi seolah-olah rusak sama sekali. Seluruh dunia di bidang ekonomi, kami juga sudah katakan dalam ibadah Paskah minggu lalu, di bidang pendidikan, di bidang apapun terguncangkan oleh merebaknya virus corona ini. Tetapi saudara, sehebat apapun kesulitan itu, mungkin ada di antara saudara harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Mungkin tidak sedikit di antara saudara sekarang ini penghasilannya sangat berkurang. Atau secara ekstrim, seperti bos dari Air Asia mengatakan, bagaimana kami harus melanjutkan usaha ini? Kami tidak mendapat pemasukan apapun. 93% pesawat terbangnya tidak lagi bisa beroperasi. Itu skala besar. Mungkin kita jauh berbeda dengan itu, tetapi ada kesulitan. Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus tadi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Artinya apa? Tidak hanya kita yang mengalami, tidak hanya saudara yang mengalami,
orang lain pun mengalami kesulitan atau pencobaan-pencobaan itu. Ada satu cerita, saudara, ada seorang wanita muda yang tinggal di apartemen, di lantai yang atas, katakanlah mungkin di lantai 10. Dan begitu putus asanya dia, karena persoalan yang dia hadapi, dia nekat membunuh diri. Melompat dari jendela, dari kamarnya di lantai 10. Dan ketika tubuhnya melayang ke bawah, ia melihat lantai demi lantai, dari jendela demi jendela. Dan dia melihat orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang baik, orang-orang yang dia anggap nasibnya jauh lebih baik dari dirinya, orang-orang yang juga terkenal begitu rukun, suami istri dan lain-lainnya, tetapi dia melihat kenyataan mereka pun mengalami kesulitannya sendiri-sendiri. Dia menyesal. Ternyata tidak hanya saya yang mengalami pencobaan ini. Ternyata tidak hanya saya yang menghadapi kesulitan ini. Orang lain pun sama. Siapapun dia dan apapun kondisinya. Tapi penyesalan ini tidak ada gunanya. Sekian detik kemudian jatuhlah dia di lantai, di bawah. Dan tentu meninggal seketika. Pencobaan, kesulitan, kesukaran yang dihadapi itu ada pencobaan biasa yang orang lain juga alami. Virus corona tidak mengenal agama. Virus corona tidak mengenal bangsa. Virus corona tidak menyerang modern atau tidak modern. Virus corona menyerang di semua bidang kepada siapapun. Beberapa hamba Tuhan bahkan meninggal karena virus corona. Dokter dan para medis yang lain pun meninggal karena virus corona. Dan masih banyak contoh lagi yang lain. Jadi seperti Raja Salomo mengingatkan, apa yang kamu pikirkan itu menentukan hidupmu. Kalau kita menganggap kesulitan, kesukaran, pencobaan yang sekarang dialami juga orang lain ini sebagai sesuatu yang sangat berat, sangat hebat, itu akan menyebabkan kita menjadi putus asa dan tidak berdaya. Itu pencobaan biasa. Dan kalau Tuhan izinkan, tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Bagi setan, kesulitan, kesukaran bagaikan senjata untuk menghancurkan. Upaya untuk menjauhkan orang Kristen, orang percaya dari Tuhannya. Tetapi dari perspektif Allah, kesulitan, kesukaran itu bagaikan ujian dan tantangan. Yang Tuhan izinkan tidak akan melebihi kekuatan kita, justru untuk semakin menguatkan diri kita. Itu sebabnya tergantung. Kalau sekarang ini begitu banyak orang mengeluh, begitu banyak orang berteriak menghadapi kesulitan ini, mau apa? Kita sebagai orang percaya mau mengeluh, mau marah. Pada khotbah pada minggu kedua, itu tanggal 29 Maret yang lalu, kami sampaikan itu. Mau bersungut, mau marah, mau menyalahkan siapapun, atau mau bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu itu. Seberapa kekuatan saudara, Tuhan akan izinkan seberat itu yang saudara pasti bisa hadapi. Dan yang ketiga yang luar biasa, dan inilah sebetulnya inti dari lawatan Tuhan Yesus kepada para muridnya di Tiberias. Pada waktu kamu dicobai, Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu
dapat menanggungnya. Ada ungkapan begini, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, mungkin di depan kita jalan tertutup, kanan kiri kita pun tidak bisa kita tembus, menoleh ke belakang apalagi. Tetapi ketika kita mau mengangkat mata pandangan kita ke atas, ternyata di atas itu masih begitu luas, langit terbuka. Itulah yang harus kita miliki. Tuhan Yesus setia karena Ia mengasihi saudara dan saya. Kesulitan akibat menyebarnya virus corona pasti akan berakhir. Ada waktunya kita akan keluar dari kesulitan, bahkan seperti Simon Petrus dan kawan-kawannya, kita pun akan mengalami mukjizat itu. Sebab Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, Ia selalu melawat kita. Dan ketika Yesus berfirman, ini bagian kita, seperti kepada Simon Petrus dan kawan-kawan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh. Simon Petrus kawan-kawan taat melakukan, mukjizat terjadi, itulah bagian kita. Apakah dengan demikian atas nama iman kita boleh lakukan apapun? Beberapa waktu lalu sudah kami ingatkan, tidak demikian. Iman itu dibuktikan dengan ketaatan. Taat kepada perintah Allah. Dan Allah berfirman, tunduklah kepada pemerintah. Sebab pemerintah itu wakil Allah untuk kebaikan kita. Memang kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Memang kita yakin Tuhan Yesus akan selalu hadir, melawat, dan melakukan mukjizat-Nya bagi kita. Tetapi saudara, kita tidak boleh lalu dengan sengaja menghampiri kesulitan itu. Dalam ketaatan iman, tetap percaya, fokus kepada Tuhan Yesus. Namun kita pun juga harus tetap mengikuti apa yang pemerintah sudah lakukan. Percaya dan dalam ketaatan, maka mukjizat itu terjadi. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus akan memelihara kita dalam situasi kondisi sekarang ini. Kita tidak akan tahu sampai kapan. Harapan kita segera mungkin berakhir. Tidak perlu adanya langkah-langkah yang semakin memperketat kegiatan masyarakat. Kita sekarang sudah sekian lama, 1 bulan tidak bisa beribadah bersama. Anak-anak cucu kita sekolah pun tidak bisa masuk kelas, harus di rumah. Dan belum yang lain-lain lagi. Tetapi sekali lagi kita tidak tahu. Namun yakinilah, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya dalam kekuatannya yang dahsyat, oleh kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Apapun yang terjadi, Tuhan memelihara saudara dan saya hari lepas hari sampai semuanya selesai. Amin. Kau mulia
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nah saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa menyambut kebenaran firman Allah yang telah kita terima. Bapa kami di dalam surga, ampunilah karena acap kali kami kurang percaya atas pemeliharaan Tuhan. Seringkali kami menjadi bimbang, bahkan takut, sehingga kami tidak bisa segera melewati setiap kesulitan yang kami hadapi, karena kami terlalu memikirkan kesulitan itu sendiri dan seolah melupakan Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan kami, Engkau Allah yang tidak berubah, kasih setiamu tak berkesudahan, dan Yesus Kristus yang oleh kasih-Nya telah rela memberikan nyawanya bagi kami orang-orang berdosa, itu pun telah menyelesaikannya dan terus oleh kasih-Nya selalu melawat kami anak-anak-Mu. Kami berdoa jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang mendengar, yang menyaksikan pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini sedang menghadapi pelbagai kesulitan, kegagalan dalam pekerjaannya seperti Simon Petrus dan kawan-kawan sepanjang malam tidak mendapatkan hasil atau keuntungan apapun, atau juga mungkin di bidang-bidang yang lain, maka dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, Tuhan lawatlah anak-anak-Mu,
nyatakan firman-Mu, curahkan kasih-Mu, dan kuasa-Mu bekerja dengan ajaib. Terima kasih Bapa di surga, terus buatlah kami juga setia kepada Tuhan dan tetap yakin sebesar apapun kesulitan yang dihadapi sekarang, Tuhan sanggup untuk mengatasi semuanya itu dan menolong kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terus memberkati tindakan dan upaya pemerintah dan para pihak untuk mengatasi bahkan memutus penyebaran virus corona di seluruh Indonesia ini. Memberkati juga kiranya, ya Tuhan, lingkungan kami masing-masing. Memberkati agar semua segera berakhir, kami dapat lagi beribadah bersama dengan penuh sukacita. Kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekonomi perdagangan, kegiatan pekerjaan usaha apapun kembali normal, dan dengan demikian kami anak-anak-Mu pun dapat beribadah dengan tenang dan dalam segala kesalehan. Terima kasih Bapakku, dalam segala hal selalu kami mohon dengan penuh kerinduan, ya Bapa, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dan sekarang Bapa, kuduskan hamba-Mu. Saudara-saudara, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat atau menadahkan tanganmu dengan iman untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara semua berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, anugerah Bapa dan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, dengan pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib, turun atas saudara sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin.